Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang adab-adab bersosial media dalam pandangan Islam. Kira-kira apa sih adab-adab yang ada dalam Islam dalam bersosial media? Coba sebelum Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis sosial media, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu sosial media? Ada yang tahu? Oke. Sosial dapat kita artikan media dapat kita artikan sebagai wadah atau alat yang dapat kita gunakan, sedangkan sosial adalah masyarakat yang berkenaan dengan dampaknya. Maka dari itu kita dapat simpulkan bahwa media sosial yaitu alat yang dapat digunakan untuk orang-orang berkomunikasi, memberi informasi, dan saling bertukar dan saling memberi kabar secara virtual. Oke, di sini ada jenis-jenis media sosial. Apa aja sih jenis-jenis media sosial? Ibu nggak akan menjelaskan terlalu dalam ya. Ibu hanya memperkenalkan kepada kalian jenis-jenis media sosial. Di antaranya ada collaborative projects, yaitu yang memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya Wikipedia. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu blogs, merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal tumbuh sebagai web pribadi. Contohnya seperti konten community memiliki tujuan utama yaitu konten media, diantaranya seperti teks, foto, video, dan PowerPoint. Nah, selanjutnya ada virtual games world, yaitu merupakan platform yang memreplikasi lingkungan dalam bentuk dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Contohnya social networking site, di mana memungkinkan mengundang teman-teman dengan mengakses profil untuk mengirim pesan, contohnya seperti Facebook. Nah, selanjutnya yaitu ada virtual social world, yaitu memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam sebuah virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui apa aja sih jenis-jenis media sosial, nah sekarang kita akan belajar dampak positif dari media sosial. Kita tidak bisa memungkiri ya, media sosial memiliki dampak negatif dan positif, tergantung bagaimana cara kita memakai dan menggunakannya. Nah, adapun dampak positif dari sosial media yang pertama yaitu bisa dimanfaatkan untuk media promosi, iklan, pemberitahuan secara up to date, dan manfaat hiburan lainnya seperti komunitas, kuis, game, dan lain-lain yang bisa memberitahu kita tentang teknologi apapun hal umum. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yaitu dengan menggunakan jejaring sosial kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini dapat mengasah kemampuan berbahasa seseorang, misalnya belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas video call yang disediakan di situs jejaring sosial. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada dampak negatif dari media sosial. Apa sih dampak negatif dari media sosial? Oke. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial yaitu kecanduan. Apabila kita tidak bisa mengontrol diri kita dalam bermedia sosial, maka kita akan terkena yaitu dampak yang dinamakan dengan kecanduan. Dan kecanduan itu apa sih? Situs
materi sosial seperti Facebook, atau juga bisa Facebook atau internet yang lainnya juga bisa membahayakan bagi kesehatan kita karena memicu untuk mengisolasi diri, mengisolasi diri itu maksudnya apa sih? Kayak membuat kita tuh jadi kurang bersosial kepada orang lain dan menuntut kita tuh lebih banyak mengurung diri dalam kesendirian. Kita asik dengan media sosial kita sendiri tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada berkurangnya perhatian terhadap keluarga, dan membuat prestasi belajar semakin menurun. Tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Media elektronik seperti komputer, laptop, atau handphone juga menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan anak-anak dan kalangan dewasa untuk bersosial dan membaca bahasa tubuh. Maksudnya, seseorang akan mengalami pengurangan interaksi dengan sesama mereka dalam jumlah menit per menitnya, menyebabkan jumlah orang yang tidak dapat diajak berdiskusi mengenai masalah penting menjadi semakin meningkat setiap harinya. Oke, selanjutnya. Adapun adab-adab yang harus diterapkan dalam bersosial media menurut pandangan Islam itu seperti apa sih gitu. Nah, selanjutnya. Yang pertama yaitu ada tabayun. Apa sih Bu tabayun itu? Tabayun itu apa? Cek dan dicek. Seperti informasi yang kita terima, berita yang kita terima harus kita telaah dengan baik-baik. Kita cerna dengan baik-baik apakah berita yang kita terima sudah benar atau itu hanya sebuah fitnah atau hoax yang disebarkan oleh orang-orang. Seperti pada ayat yang disampaikan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 disebutkan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi berita yang kita terima. Langsung saja ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Surah Al-Hujurat. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, selanjutnya itu dalam bermedia sosial kita harus menyampaikan informasi dengan benar-benar, mengajarkan, membuat opini yang jujur, didasarkan bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa, memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang faktanya atau kebenarannya belum kita ketahui secara pasti. Karena kenapa sih nggak boleh? Karena apabila kita dengan mudahnya menyebarkan informasi tanpa kita ketahui kebenarannya, itu bisa menyebabkan fitnah untuk orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ada haram menyebar fitnah kebencian di sosial media. Jadi jangan mempergunakan sosial media untuk menyebarkan fitnah, hoax atau kebencian kita terhadap orang atau suatu kelompok. Ya, gunakanlah sosial media dengan bijak untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Yang keempat yaitu ada media sosial tidak digunakan untuk mengolok-olok orang lain dan tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian dan membuat berita yang palsu. Itu sama seperti tadi ya. Sekali lagi Ibu tekankan atau Ibu peringatkan, media sosial bukan dipergunakan untuk menyebar fitnah atau hoax kepada orang lain. Gunakanlah media dengan baik sebaik-baiknya untuk mendapatkan informasi, untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Yang terakhir yaitu
adab media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, seringkali bisa digunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Jadi, gunakanlah media sosial untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk berdakwah menyebarkan agama Allah melalui media sosial. Tujuannya apa? Agar orang yang melihat media sosial kita bukan hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat yang dapat mereka amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, dari pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmah bahwa gunakanlah sosial media yang baik sesuai dengan ajaran Islam agar informasi yang kita terima selalu bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, kerjakan PR buku Aqidah halaman 18 dikumpulkan minggu depan. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Yang kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Wardani, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama, program studi pendidikan agama Islam. Pada kali ini, di video ini saya akan mempraktekkan metode mengajar menggunakan media PowerPoint. Langsung saja. Langsung ya, kita disambungkan. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang adab-adab bersosial media dalam ulang aku nggak enak.